Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di program Jejak Langkah episode yang ke-8. Hari ini kita akan melakukan kajian yang menarik tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Karena di forum kita muncul pertanyaan, apakah benar Masjid Al-Aqsa itu dibangun setelah Nabi Muhammad wafat? Ya, ini konsekuensi dari kajian kita yang sebelum-sebelumnya ketika bicara tentang Yerusalem, kemudian muncul di sana satu data yang mengatakan, ya, yang menginformasikan bahwa Masjid Al-Aqsa itu ternyata dibangunnya adalah pada abad ke-7, yaitu di zaman Khulafaur Rasyidin, khususnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Kalau memang ini benar, maka berarti apakah iya Masjid Al-Aqsa ini belum ada di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau demikian pemahamannya, lantas bagaimana itu kisah Isra Mi'raj itu? Bukankah Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah salah satunya Isra-nya melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kemudian dilanjutkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ lantas muncul semacam atau diduga, ya, dikira ada ketidakcocokan atau pertentangan antara informasi dari dalam Al-Quran dengan yang tercatat di dalam sejarah. Sehingga ada komentar di bagian yang lain, ya, dalam forum kita ini mengatakan bahwa wah, di Islam itu banyak pertentangannya, ya. Sebetulnya kalau kita melakukan kajiannya secara holistik, secara komprehensif, maka kita akan dapat kepahamannya. Karena itu episode kali ini saya gunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap sejarah Masjid Al-Aqsa itu. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dari ayat yang mengatakan tentang Masjid Al-Aqsa itu, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini dengan sangat gamblang menyampaikan informasi bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam, ya, Isra. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, berarti pada zaman Nabi Muhammad itu Masjid Al-Aqsa itu sudah ada. Tetapi kenapa kemudian dalam sejarah muncul catatan bahwa yang membangun Masjid Al-Aqsa itu adalah Umar bin Khattab pada abad ke-7, tentu sesudah Rasulullah wafat. Karena Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin. Ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar, dan kemudian ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab, kemudian oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ya. Itu Khulafaur Rasyidin. Oke, sahabat sekalian, jadi ayat ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang mana itu? Kalau memang bangunan itu, ya, yang disebut Masjid Al-Aqsa itu baru dibikin di zamannya Umar bin Khattab. Oke, kita coba menelusurinya di dalam Al-Quran. Apa sih sebetulnya makna dari Masjid Al-Aqsa itu? Kata Aqsa di dalam Al-Quran ternyata digunakan 3 kali. Ya, ini salah satu cara yang selalu saya gunakan untuk menelusuri dan memahami secara komprehensif. Kita tidak cukup hanya mengambil satu ayat kemudian menyimpulkan. Ambillah berbagai ayat, ya, yang terkait dengan tema itu. Dalam konteks ini kata Aqsa itu digunakan untuk menjelaskan apa?
Nah, dengan mudah Anda akan melihatnya itu di dalam Quran digital ya. Jadi kalau Anda punya Quran digital misalnya di laptop Anda atau di gadget Anda, bukalah itu di surat Al-Isra ayat pertama, kemudian silahkan diklik itu di kata Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa. Kata Aqsa itu Anda aktifkan, klik, maka di situ akan keluar ayat-ayat yang bercerita atau menginformasikan dengan menggunakan istilah Aqsa. Ternyata di dalam Al-Quran digunakan sebanyak 3 kali kata Aqsa itu. Yang pertama adalah dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, kemudian yang kedua ada di dalam surat Yasin ayat 20, dan yang ketiga digunakan di dalam surat Qasas ayat 20. Ya, kita baca misalnya yang ada di dalam surat Yasin ayat 20. Apa makna dari kata Aqsa itu? Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hei kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Nah, di ayat ini ada kalimat Aqsal Madinah. Apa itu Aqsal Madinah? Di situ diterjemahkan sebagai ujung kota atau batas kota atau tepi kota. Kata Aqsa itu bermakna yang jauh ya, yang jauh. Jadi kalau digunakan dalam Aqsal Madinah ya, Madinah itu kota, bagian yang terjauh dari kota itu. Atau kemudian di situ disebut sebagai ujung kota, tepi bagian luar dari kota itu. Nah, itu juga digunakan di ayat yang berbeda, yaitu dalam surat Qasas ayat 20. Kata Aqsa bermakna yang jauh. Jadi ketika ini kita kaitkan dengan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu bermakna Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjid Al-Haram yang ada di Mekah dan Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh. Apa itu masjid? Masjid adalah tempat peribadatan, tempat sholat, tempat sujud. Ya, kata masjid itu kaitannya dengan sujud, sajadah, masjid itu adalah tempat persujudan. Jadi Masjid Al-Aqsa itu bermakna adalah tempat peribadatan, tempat persujudan yang jauh. Nah, di mana itu? Maka kita harus melacak di dalam sejarah. Ya, ada 2 cara pendekatannya. Satu melacak dari ayat-ayat Al-Quran, dan yang kedua melacak dari catatan sejarah. Di mana itu masjid yang jauh itu? Dalam sejarah, syiar agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ishak dan Ismail, kemudian keturunannya sampai Nabi Muhammad. Di mana itu tempat masjid yang jauh yang dijadikan, ya sudah dijadikan peribadatan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yang semuanya itu sejak Nabi Ibrahim sudah disebut beragama Islam. Maka kalau kita lacak dari ayat-ayat Al-Quran, di mana itu masjid ya, tempat yang sudah digunakan untuk persujudan atau kemudian bahkan menjadi kiblat dari peribadatan umat Islam sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu. Ternyata salah satunya muncul di surat Yunus ayat 87 yang menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu berada di Mesir bersama dengan Bani Israel. Nah, digambarkan oleh Al-Quran mereka itu melakukan sholat dan sholatnya menghadap kiblat. Di mana kiblatnya itu? Nah, ternyata kiblatnya itu adalah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah kalau sekarang dikenal sebagai kawasan Yerusalem atau tempat di mana Masjid Al-Aqsa itu berada. Wa auhayna ila Musa wa akhihi antabawwa ali qaumikum bi Misra buyutan wa ja'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, yaitu Harun. Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu menghadap kiblat, dan dirikanlah olehmu sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Di ayat ini ada kalimat yang menarik, waja'alu buyutakum kiblatan. Ya, jadikanlah rumah-rumah ya yang kalian sebagian untuk ditinggali dan sebagian untuk tempat ibadah itu
berkiblat. Nah, berkiblat kemana? Kiblatnya itu adalah ke Baitul Maqdis. Jadi kalau Anda buka misalnya salah satunya Tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di Arab Saudi, maka mereka dengan sangat jelas menggambarkan bahwa kiblatnya pada zaman itu adalah berkiblat ke Baitul Maqdis. Kenapa kiblatnya ke Baitul Maqdis? Karena Nabi Musa ini kan sesungguhnya keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua ya, Ishak dan Ismail. Anak pertamanya Ismail yang kemudian ditempatkan di Mekah. Kemudian dibangunlah Ka'bah di sana. Tapi anak keduanya adalah Ishak yang justru dari istri pertamanya dari Siti Sarah. Nah, Ishak ini kemudian melahirkan Yakub. Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub itu menjadikan Palestina atau daerah Yerusalem, Baitul Maqdis itu sebagai pusat syiar mereka. Di sanalah mereka membangun tempat peribadatan, ya, tempat persujudan, karena digambarkan sesungguhnya mereka sudah sholat. Seperti di dalam ayat ini, Nabi Musa itu digambarkan diperintahkan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, itu nanti digambarkan dalam ayat-ayat yang berbeda, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, bersujudlah, ya. Itu menggambarkan mereka sudah melakukan sholat, di mana pusat syiar agama Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, bait itu artinya rumah, ya. Maqdis itu muqaddas, itu adalah suci. Ya, jadi dalam catatan agama Yahudi maupun Nasrani itu disebut sebagai bait suci atau bait Allah. Baitul Maqdis itu menunjuk kepada satu kawasan di yang sekarang disebut sebagai Yerusalem itu, di mana Masjid Al-Aqsa itu berada. Itu sudah dijadikan kiblat sholat sejak di zaman Nabi Ibrahim dan anak cucunya. Jadi anaknya adalah Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub melakukan sholatnya di sana. Sama dengan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sholatnya di sekitar Ka'bah. Ya, Ka'bah itu dulu bentuknya seperti apa ya? Tidak seperti sekarang yang disebut Masjidil Haram, itu bentuknya tidak seperti sekarang yang begitu megahnya. Cuma bangunan kotak kubus, ya, yang disitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan keluarganya melakukan iktikaf, sholat, berdoa, zikir, dan bertawaf, ya, seperti diceritakan oleh Al-Quran. Sederhana bentuknya, tetapi ada penanda bahwa itu adalah masjid, tempat bersujud, ya, untuk melakukan sholat. Nah, sama yang didirikan di Baitul Maqdis itu jangan dibayangkan adalah masjid yang megah, ya, seperti yang sekarang bentuknya itu. Tetapi ada sebuah penanda saja di sana, sebuah tempat yang sederhana di mana beliau dan keluarganya dan keturunannya melakukan sholat. Dan di zaman Nabi Musa kemudian ketika mereka berada di Mesir, nah sholatnya itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Bukan hanya di zaman Nabi Musa, melainkan di zaman sesudahnya, yaitu di zaman Siti Maryam misalnya. Itu jaraknya ratusan tahun dari Nabi Musa ke Siti Maryam. Kalau kita gambarkan ya, dari Nabi Ibrahim itu kan zamannya kira-kira 2000-3000 tahun sebelum Masehi. Ibrahim, Ishak, Yakub. Kemudian Nabi Musa itu ada di abad kira-kira 13 ya, 1300-an. Itu Nabi Musa. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh generasi berikutnya di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di abad ke-10 atau sekitar 1000 ya, 900-1000 tahun sebelum Masehi. Dilanjutkan lagi di zamannya Nabi Isa atau diceritakan terlebih dahulu oleh Al-Quran ibunya Nabi Isa yaitu Siti Maryam yang hidup menjelang ya, abad Masehi atau tahun Masehi di sekitar hampir 1 tahun Masehi. Di mana saat itu kawasan Kan'an itu sudah dikuasai oleh bangsa Romawi di zamannya Raja Herodes. Nah, digambarkan oleh Al-Quran, ternyata Siti Maryam pun melakukan sholat. Ya, bapaknya juga Imron itu melakukan sholat, berdoa di mihrab. Di mana itu? Ya di Baitul Maqdis itu.
Bentuknya tentu bukan seperti yang sekarang, meskipun sudah mengalami renovasi-renovasi yang semakin megah, semakin besar, semakin luas dibandingkan saat awal dibangun di sana. Di Baitul Maqdis itu Allah bercerita di dalam surat Ali Imran ayat 43. Ya Maryam muknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hei Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi digambarkan bahwa di zaman Maryam pun sudah melakukan sholat. Di mana? Di Baitul Maqdis. Bagaimana caranya? Ya mirip-mirip dengan yang dilakukan umat Islam di zamannya Nabi Muhammad ini. Gerakannya adalah dengan rukuk dan sujud. Nah itu kemudian secara umum juga dijelaskan lagi di ayat yang berbeda oleh Allah bahwa Bani Israel yang menganut agama Yahudi maupun Nasrani ya sebagiannya, karena kemudian terpecah menjadi ada perbedaan-perbedaan di dalam bertauhid dan menjalankan syariatnya. Tetapi yang masih mengikuti runut ke belakang agamanya Ibrahim, mereka melakukan sholat dengan cara rukuk dan sujud itu. Nah itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 113. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau melakukan sholat. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim dan kemudian dilanjutkan anak cucunya sampai dengan Nabi Isa, ya, di mana itu adalah keturunan Ibrahim yang berada di kawasan Kan'an itu, mereka sudah memiliki tempat ibadah semacam Masjidil Haram, ya, yang disebut sebagai Baitul Maqdis. Bait suci atau Baitullah, ya, bait Allah, rumah Allah, di mana mereka melakukan peribadatan, ruku, sujud, ya, sholat di sana. Nah, sahabat sekalian, inilah sebetulnya tempat yang dimaksudkan oleh Al-Quran di zamannya Nabi Muhammad yang disebut sebagai tempat persujudan yang jauh. Bukan di Al-Haram, ya, bukan di Masjidil Haram di Mekah, melainkan ada satu pusat syiar agama Ibrahim di tempat yang lain yang cukup jauh dari Mekah itu. Disebutlah sebagai Masjid Al-Aqsa. Tempat persujudan yang jauh. Tetapi bentuknya memang belum seperti yang sekarang. Seperti juga Masjidil Haram waktu itu juga bentuknya tidak seperti sekarang. Kita bisa melihat foto-fotonya yang tercatat oleh sejarah bagaimana perkembangan bentuk dari Masjidil Haram itu, termasuk Masjidil Aqsa. Nah karena itu sahabat sekalian, di zamannya Nabi Muhammad pertama kali kiblatnya itu bukan ke Ka'bah. Kiblat yang awal dari umat Islam ketika sholat itu bukan ke Ka'bah melainkan ke Baitul Maqdis itu, sama dengan yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Musa ketika beliau berada di Mesir, itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Nah sama, ketika Nabi Muhammad mendapat perintah sholat, kemudian beliau sudah hijrah ke Madinah. Nah di Madinah itu beliau melakukan sholat yang kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah kemudian setelah kira-kira 16 bulan, Allah memerintahkan untuk memindahkan kiblatnya itu dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Dikarenakan waktu itu Nabi gelisah melihat pertikaian yang ada di sana, itu adalah kawasan yang tidak stabil, ya, tidak stabil sebagai kiblat. Bahkan Nabi Muhammad digambarkan itu sempat diejek-ejek oleh kaum Yahudi dan Nasrani dikarenakan katanya membawa pembaharuan agama, tetapi kiblatnya kok masih berkiblat ke agama yang lama itu, ya, Yahudi dan Nasrani itu, yaitu ke Baitul Maqdis. Dalam kebimbangannya itu, kegelisahannya itu, kemudian Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk memindahkan kiblatnya dari menghadap Baitul Maqdis menjadi menghadap ke Ka'bah. Nah, ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib
yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang lemah akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam itu dari kiblatnya di Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi di zaman itu pun itu sudah muncul pertanyaan-pertanyaan tentang kiblat itu. Di antaranya ada yang mempertanyakan, kenapa sudah berkiblat ke Baitul Maqdis kok kemudian dipindahkan ke Masjid Al-Haram atau ke Ka'bah? Ya. Nah itu kemudian diberikan gambaran berikutnya lagi. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi sejarah kiblat itu terekam dengan sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa Islam di zaman Nabi Muhammad pun awalnya berkiblat ke Baitul Maqdis, yaitu tempat persujudan yang jauh, tempat atau bait suci, bait Allah yang berada di Yerusalem atau berada di Baitul Maqdis itu. Nah kemudian Nabi gelisah dan Allah kemudian mengabulkan, ya, memberikan solusi terhadap kegelisahan Nabi itu untuk memindahkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nah ini kalau Anda umroh atau haji ya ke Madinah, Anda akan menemukan satu masjid yang memiliki dua pengimaman, ya, dua arah kiblat yang disebut sebagai Masjid Qiblatain. Satunya pengimamannya menghadap ke Baitul Maqdis, ke arah Palestina sana, dan satunya agak berbalikan ke arah lebih selatan, yaitu ke arah Masjidil Haram. Itu diabadikan, ya, masjidnya sampai sekarang bisa disaksikan. Nah sahabat sekalian, maka kini menjadi jelas, ya, persoalannya ketika kita melakukan penelusurannya dari dalam Al-Quran dengan mengumpulkan berbagai ayat yang memberikan gambaran secara komprehensif bahwa yang dimaksud sebagai Masjid Al-Aqsa itu sesungguhnya adalah masjid atau tempat peribadatan yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Yerusalem itu. Tempatnya seperti apa? Nah itu yang kemudian kita cocokkan dengan sejarah. Bahwa ternyata di situ memang bentuk dari masjid itu mengalami perubahan dan mengalami renovasi, pengembangan secara bertahap sehingga menjadi semakin megah dan menjadi seperti apa yang kita lihat sekarang. Dulunya sangat sederhana. Maka secara sejarah kita bisa mencocokkannya bahwa tempat itu dulu adalah tempat atau pusat syiar agama Ibrahim. Dibangun di zamannya Nabi Ibrahim dengan penanda ala kadarnya sebagai tempat sholat. Seperti juga dibangun Ka'bah di Mekah yang dulunya cuma berupa fondasi dan kemudian ditinggikan, ya, menjadi bentuk kubus itu. Dari zaman Nabi Ibrahim diwariskan kepada Ishak dan Yakub, kurang lebih sezaman mereka berada di kawasan Kan'an itu. Nah setelah itu Nabi Yakub dibawa ke Mesir, ya, dibawa ke Mesir oleh Nabi Yusuf. Kemudian satu ketika nanti akan kembali lagi di zamannya Nabi Musa. Nah, kenapa Musa itu kok kembali lagi ke kawasan itu? Dikarenakan memang di sana ada bait suci itu, peninggalan dari Nabi Ibrahim. Karena agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah kelanjutan dari agama tauhid atau agama Islam yang bertauhid yang disyiarkan oleh Nabi Ibrahim dan diwariskan kepada keluarganya.
Karena itu ada ikatan spiritual dan emosional untuk membawa kembali ke tempat itu ketika mereka eksodus dari Mesir itu. Nah, dilanjutkan lagi sekitar 300-an tahun sesudah itu di zamannya Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud kok kemudian menguasai kawasan Yerusalem itu ya dan dijadikan sebagai ibu kota dari kerajaan Daud? Ya dikarenakan lagi-lagi ada ikatan spiritual dan ikatan emosional itu. Karena disitulah ada bait Allah atau bait suci ya. Kemudian dijadikanlah tempat pusat pemerintahan, dan di zamannya Nabi Sulaiman putra dari Nabi Daud itu barulah dibangun dalam bentuk yang lebih megah. Sehingga dikenal sebagai Kuil Solomon. Nah setelah itu kemudian kita sudah bercerita panjang lebar tentang itu, dihancurkan di zamannya kekuasaan Nebukadnezar dari Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Setelah itu direbut lagi oleh Persia di zamannya Cyrus the Great ya 540 tahun sebelum Masehi. Dibangun lagi ya menjadi bait yang kedua ya, bait suci yang kedua. Kemudian berganti-ganti lagi dikuasai Yunani, dikuasai Romawi sampai nanti pada tahun 70 sesudah Masehi dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus dari Romawi. Nah, setelah itu kemudian barulah dikuasai oleh kekhalifahan Islam di zamannya Khulafaur Rasyidin, khususnya adalah Umar bin Khattab. Nah, di zaman Umar bin Khattab inilah kemudian dibangun sebagai bentuk masjid yang lebih megah. Yang tidak sesederhana di zamannya Nabi Ibrahim. Tetapi tempatnya Baitul Maqdis itu ya kurang lebih di sekitar itu. Persisnya di mana ini yang sekarang menjadi rebutan, dan di situ ada dua masjid. Ya, satunya adalah yang disebut Masjid Al-Aqsa dan yang lainnya lagi adalah Masjid Dome of the Rock atau Kubah Batu. Ya, itu ada di kawasan sekitar 14 hektar. Tapi di kawasan itulah ya sesungguhnya sejarah atau situs keberadaan Baitul Maqdis itu. Sekarang masih terus dilacak posisi persisnya di mana, karena ini ada 3 agama yang berkepentingan, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tetapi Islam sudah menempatkan atau mendirikan bangunan masjid di tempat itu. Oke ya, sahabat sekalian. Jadi kita sekarang menemukan benang merahnya. Bahwa yang dimaksud sebagai Masjid Al-Aqsa itu bukan masjid yang memang bentuknya yang sekarang kita lihat, tetapi tempat itu memang sejak awal sudah menjadi kiblat. Dikarenakan di sanalah dulu ada bait suci yang dijadikan sebagai pusat syiar agama Ibrahim atau agama Islam yang diturunkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Kita sudah menemukan benang merahnya dan sudah melakukan klarifikasi bahwa Masjid Al-Aqsa itu ya Baitul Maqdis itu. Tetapi yang menarik adalah Nabi Muhammad gelisah ketika berkiblat ke Baitul Maqdis itu dan berharap Allah memberikan perintah untuk memindahkan kiblat Baitul Maqdis itu ke Masjidil Haram, dan itu dikabulkan oleh Allah. Seandainya kiblatnya itu masih ke Baitul Maqdis, kemudian di sana jadi kota suci, betapa rumitnya keadaan umat Islam saat ini. Kenapa? Karena ternyata tempat itu adalah tempat konflik selama ribuan tahun sampai hari ini. Subhanallah ya, Rasulullah Muhammad SAW sudah merasakan itu, bahwa seharusnya tidak ke sana kiblatnya, melainkan berkiblat ke tanah suci Mekah. Yang sampai sekarang kemudian terbukti kita bisa melakukan peribadatan, haji, sholat, iktikaf, tawaf, dan sebagainya dengan tenang dan damai, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.